Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah sekian lama dari panjenengan semua yang berharap dari video ini Pak Toto bisa hadir. Di kesempatan kali ini dari Pak Toto, Alhamdulillah. Muji syukur dumateng Gusti Allah, Pak Toto diberi kesehatan dan bisa hadir kembali. Di sini dari Pak Toto ada konsumen dari Bojonegoro, Pak Ali Sate dari Bojonegoro. Kebetulan dulu pernah ke bengkelnya Pak Toto juga melakukan perbaikan karburator. Setelah beberapa tahun yang lalu katanya ada kendala dari karburator ini kemasukan air, saya tidak tahu cerita pastinya. Sudah dilakukan perbaikan di Bojonegoro katanya belum ada kepastian dari sembuhnya permasalahan. Dan akhirnya ke Purwodadi kembali dan insya Allah nanti dari Pak Toto akan berbagi video untuk perbaikan dari karburator Kijang 5K ini. Terdapat berbet, kemudian tadi sempat Pak Toto mendengarkan di knalpot saat idle ini terdapat kelebihan bahan bakar, menjadikan dari angin dan bahan bakar yang berada di ruang bakar atau di ruang ledak ini tidak seimbang dan suaranya berber seperti itu. Untuk analisa, karena analisa itu sangat penting sekali dalam sebuah penanganan atau perbaikan mobil adalah yang pertama menganalisa. Terkadang ada mekanik dari keluhan disampaikan tidak dilakukan analisa dulu, langsung dibuka untuk karburatornya. Mungkin saja dari permasalahan dia sudah tahu, tapi untuk analisa seperti itu tentunya sangat penting sekali karena dari permasalahan-permasalahan di karburator ini sudah terdefinisikan dari permasalahan-permasalahan. Ada yang nyendat, ada di saat idle, kemudian ada borosnya bahan bakar dan sebagainya. Itu harus kita lakukan pemeriksaan atau analisa terlebih dahulu agar dari penanganan ini tidak salah. Kalau sudah meyakinkan dari analisa tersebut, baru kita lakukan untuk perbaikan. Wes ora kedawan ceritane Pak Toto, mengko mesti dombatin penontonnya Pak Toto nak gawe video mesti dawa-dawa, yakin wis pokoke do ngono kabeh. Gak apa-apa, memang bawaan Pak Toto seperti itu. Sing arep ndelok ya monggo, sing ora arep ndelok ditinggal wae video ini Pak Toto. Dan sekarang kita akan membuka dari karburator Kijang 5K, masih versi lama, belum ada vakumnya. Biasanya terpasang di karburator di bawah 90-an ini, di bawah 90-an untuk karburator yang model lama seperti ini. Tapi settingannya malah justru lebih mudah. Selamat menyaksikan video dari kita DMC Purwodadi, semoga bermanfaat untuk para pemirsa. Semoga juga Pak Toto bisa hadir terus untuk video-video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Memang untuk bulan-bulan ini dari Pak Toto banyak sekali ya menerima konsumen perbaikan karburator dari berbagai wilayah. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari sekitaran Jawa Tengah juga, dari Wonosobo, dari Jogja, dari Semarang, dari Kudus, dari Pati. Ada juga yang kemarin dari Ngawi, terusan Kediri, Nganjuk. Terima kasih Pak Eko dan Pak siapa kemarin itu lupa saya, sampai maghrib. Alhamdulillah dari permasalahan juga terselesaikan. Sudah beberapa kali diperbaikan. Rata-rata kasus yang di sini itu tidak ada yang mudah di wilayah tersebut, tapi alhamdulillah di sini bisa kita selesaikan. Di sini dari Pak Toto juga menyampaikan kembali, mungkin ada niatan panjenengan untuk servis di tempatnya Pak Toto, kita persilahkan saja. Untuk alamat lengkap
ataupun dari nomor WA sebelumnya bisa janjian dulu dengan Pak Toto, bisa melihat di deskripsi sudah kita sertakan alamat lengkap dan nomor WA-nya di deskripsi. Dan di sini dari Pak Toto memperhatikan memang terlalu banyak isi di bagian karburator, terlalu penuh. Dan di sini bisa terlihat dari venturi ini basah. Jadi memang ada banyaknya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar saat idle. Makanya terasa ada beban. Ini etapol itu. Riyene niki pun nate disetting mriko nate dirubah-rubah melih mboten nggih untuk sepur-sepure niki. Mboten ngertos? Niku Pak diresiki mawon. Oh, diresiki mawon. Oh nggih. Mas teh jenengan enten keluhan boros bahan bakar mboten? Boros banget. Niki boros banget. Iki kan iki. Nak boros banget tak periksa lagi. Cukup 14 ring pas Mas Udin. Alhamdulillah di sini dari Pak Toto masih ditemani Mas Muhammad Saipuddin dari Jepara. Sudah mulai dari setelah habis Lebaran menggantikan Om Arman yang dari Banyuwangi. Dan ada Mbak Naila juga loh di sini. Wah, pokoknya ada mbak-mbak cantik di sini, pokoknya tambah-tambah rame bengkelnya Pak Toto. Kayak manuk doro nek jejer nak nganggur. Kita akan memeriksa untuk sepuyernya kembali. Untuk di 5K mungkin yang sudah dilakukan pengiritan atau bermaksud untuk bahan bakar tidak menjadi boros, bisa memakai ukuran 100 di sepuyer primer, kemudian untuk di bagian sekunder bisa memakai 153 atau 154. Itu kita sarankan titik iritnya di situ. Mungkin ada yang bermasalah, Pak Toto saya sudah melakukan apa yang Pak Toto sampaikan, tapi masih terdapat boros. Nah, biasanya kita bisa melihat untuk di bagian piston power. Lagi-lagi yang membuat irit adalah piston power dari karbu-karbu yang dari udara hisapnya atau angin hisapnya itu yang dari atas itu rata-rata piston power. Ada juga yang seperti Katana, kemudian Zebra itu juga ada menggunakan, tapi bukan menggunakan sejenis piston seperti ini, tapi menggunakan vakum. Itu juga ada angin hisapnya, tujuannya juga untuk mengiritkan. Jadi kalau menyeting itu jangan menjauhi dari standarnya. Terkadang rata-rata tujuan irit di bagian sepuyer sekunder itu diberi lubang yang sangat kecil atau disamakan. Biasanya nanti akan bermasalah dari tarikan agak sedikit berat. Terus efeknya di tanjakan juga akan terasa berat juga karena dari sepuyer sekunder itu membantu dari sepuyer primer. Pak Toto memakai patokan ini berukuran matabur kecil, biasanya 99 sampai 100, tapi kalau belinya ya ukuran 100 kalau dipakai sepuyer, tapi pada dasarnya ini ukurannya 1 mm. Ini sekitar 100, kalau Pak Toto merasakan 105 ini. Oh, 103. Di sini nomornya 103 atau piro pripate Pak Toto raketok. Tapi 100 lebih karena sudah longgar untuk matabur yang biasa kita pakai untuk D5K. Coba nanti kita
carikan spuyer yang pas. Kemudian kita cek juga untuk di spuyer sekunder yang belum bisa membedakan untuk primer dan sekunder itu yang mana Pak Toto ini. Jadi yang lurus dengan lubang tuas gas atau throttle skepnya ini, yang lurus dengan throttle atau lubang ini, bisa diperhatikan ini lurus lubangnya, ini adalah lubang primer, sedangkan sekunder di sebelah sini. Mungkin ada yang bertanya lagi, Pak Toto, sekundere ora iso nyemprot. Nah, itu bisa memeriksa dari vakumnya, kemudian jalur-jalurnya itu pasti ada masalah. Kalau tidak bisa nyemprot, harusnya bisa. Tapi kalau yang pakai vakum itu tertentu. Kalau ini nyemprot terus karena tidak ada vakum, sekali membuka, di sini langsung terbuka terus. Jadi sekundernya ini bisa nyemprot terus, tapi yang pakai vakum itu belum tentu bisa menyemprot. Untuk sepertinya sudah cukup untuk sekundernya. Sebentar Pak Toto cek dulu untuk lubangnya. Pak Toto juga mempunyai ukuran mata bor yang kita gunakan untuk membuat lubang superior 5K. Sepertinya cukup. Untuk sekunder tidak perlu kita lakukan perubahan, nanti yang kita rubah di bagian primernya karena terdapat keluhan boros. Tapi pada intinya juga bisa memeriksa untuk piston power bekerja atau tidak. Nah, di sini terdapat magnet. Mungkin dari para pemirsa yang membatin, sing ditaleni plastik di bagian selang pipa masuk itu apa ya? Ini magnet. Ini dimaksudkan bisa menambah jumlah oktan. Pak Toto punya Pak Toto juga tak kasih magnet. Kemudian ada tambahan lagi speed accelerator yang tujuannya juga menambahkan bermaksud menambah jumlah oktan di bahan bakar yang sebelumnya sedikit. Dipercaya dari magnet ini bisa menambah jumlah oktan, dan pastinya kalau jumlah oktan itu naik, dari hasil ledakannya pun juga akan lebih ringan atau lebih besar. Secara otomatis dari tenaga pun juga akan lebih. Kemudian bisa menjadikan lebih sedikit irit. Kalau mungkin panjenengan tidak percaya, silahkan saja dibuktikan. Wong jenengane nak ra dibuktekke iku ya ora do ngerti utawa ora do ngandel atau tidak percaya, ya mungkin bisa dibuktikan. Perbedaan dikasih magnet dan tidak dikasih magnet, silahkan dicoba sendiri. Percaya tidak percaya, monggo silahkan. Pak Toto akan mengecek piston power. Menjadi catatan juga untuk piston power itu nyedotnya seberapa agar bisa irit. Jadi cangkeme Pak Toto tok sing iso ngrasake. Mungkin panjenengan tidak bisa tak transfer untuk ilmunya, tapi caranya yang penting tahu. Ini piston power bekerja dengan bagus. Meskipun seharusnya tuh begini, kalau kinerja piston power masih bagus, itu kalau disedot harusnya tetap di sini, tidak lepas. Kalau ini lepas, meskipun masuk tapi lepas. Coba tak cek lagi. Nah, ini lepas lagi. Jadi seharusnya disedot itu malah bertahan masuk ke bagian atas dan menutup untuk di bagian, coba masukin golek note songo masukin. Mungkin dari penjelasan Pak Toto ini akan sangat berharga sekali ya. Mungkin jarang-jarang sekali dari channel-channel di YouTube juga membagikan secara detail. Kalau Pak Toto bikin video detail, nak raiso ya digawa rene, nak raiso nyiting ya Pak Toto ben entuk duit. Kalau masa ada kebingungan, silahkan datang saja ke tempatnya Pak Toto. Jadi tujuan piston power itu tertarik untuk membuka dan menutup dari pilot jet atau main jet. Jadi ini saling menekan. Apabila ini terdapat tidak tersedot,
ini akan membuka di bagian sepuyer main jet. Bisa diperhatikan, nanti coba kita zoom untuk gambarnya. Seperti ini. Nanti apabila tersedot, berarti ini posisinya akan tertutup dari sepuyer main jet. Secara otomatis dari sepuyer atau aliran bahan bakar hanya lewat di bagian sepuyer idle, juga di sepuyer primer. Jadi sebelumnya itu terdapat beberapa sepuyer atau lubang-lubang yang menjadikan aliran bahan bakar menuju venturi. Ada sepuyer idle, pastinya juga teraliri terus untuk bensin, kemudian untuk sepuyer primer, kemudian untuk di sepuyer ini pilot jet atau main jet, ini sama namanya, pilot jet, main jet sama. Jadi ketiganya ini mengalir terus. Apabila ada salah satu yang tidak tertutup, tentunya bahan bakar akan mengucur lebih deras dan terjadi keluhan boros. Di samping itu juga mungkin dari tenaga mobil atau mesin tersebut terdapat tenaga adan, tapi mungkin agak berat, misalnya mau menyelip, tenaganya RPM meningginya itu sangat sulit sekali. Jadi bisa kita lakukan untuk pengiritan bahan bakar yang bertujuan menaikkan RPM itu agak lebih cepat. Secara otomatis karena iritnya bahan bakar akan terjadi percepatan RPM lebih naik, dan bisa kita melihat dari fungsi-fungsi di bagian komponen karburator yang menyebabkan lebih iritnya bahan bakar. Ini piston power, ini sangat berguna sekali untuk mengiritkan bahan bakar. Jadi terkadang mekanik-mekanik itu melakukan pengecilan lubang sepuyer. Kemarin ada kasus dari mana, Jogja. Terima kasih Om siapa yang gondrong itu, lali aku. Ini siapa lah jenenge lah. Wong sing bagus nih, rambutnya putih loh lah. Nah, kemarin alhamdulillah di tempat-tempat Petok melakukan perbaikan. Dia cuma kurang seneng untuk cara perbaikan mekanik sebelumnya. Dari sepuyer itu tidak dilakukan pergantian, melainkan ditutuk-tutuk agar dari lubang sepuyer itu mengecil. Jadi untuk ukurannya tidak bisa dipastikan berapa. Sempat WA Pak Toto yang sebelumnya mendapat sekitar 6 kilo jenis Nissan Terrano, 6 kilo per liter, 6 km per liter, sudah menjadi sekitar 7 berapa gitu. Disampaikan seperti itu dan dilakukan perbaikan kembali, diberi sepuyer 95 kalau tidak salah. Tapi kita maksimalkan untuk piston power. Jadi piston power itu memang sangat berguna sekali untuk mengiritkan bahan bakar, ya seperti tadi yang Pak Toto sampaikan. Jadi mungkin pemahaman seperti ini harus kita ketahui untuk mengiritkan bahan bakar, dan pastinya juga dari tenaga juga lebih ada, kita memperhitungkan semuanya. Untuk ukuran di main jet atau pilot jet ini 65 masih standarnya, ada yang 60, ada yang 65. Di 7K bisa menggunakan 80, untuk di 7K kapsul bisa menggunakan ukuran 100. Sudah kita periksa semuanya, tinggal sepuyer idle yang belum kita lepas. Apabila terdapat sumbatan di bagian ujung sepuyer idle akan menyebabkan mati-mati terus. Loh, kok ada kotoran. Saya merasakan untuk lubang dari sepuyer idle ini kok besar sekali ya. Sudah melebihi kestandaran. Biasanya sekitar 52 untuk di 5K. Kita buka juga untuk setelan idle screw.
Biasanya kalau spoiler idle ini terlalu besar, untuk penyetelan anginnya atau idle screw-nya ini akan lebih masuk, bertujuan untuk mencari suara yang lebih ringan. Jadi patokan-patokan untuk penyetelan itu bukan berapa putaran, tapi cari suara yang ringan. Paling ringan sendiri nanti bisa diputar lebih membuka 3 putaran. Patokan Pak Toto biasanya seperti itu. Maksud dari 3 putaran tersebut agar dari penyalaan ini lebih mudah. Biasanya kalau diputer suaranya sudah enteng, nanti biasanya enak dari idle-nya, tapi setelah dimatikan dinyalakan itu agak sulit atau panjang. Seperti ini tadi juga penyalaan panjang. Nah, itu biasanya patokan-patokan yang Pak Toto sampaikan tadi, suara ringan kita cari seperti ini. Kita cari dari suara yang paling ringan, kemudian nanti bisa kita buka sekitar 3 putaran. Itu biasanya nanti penyalaan lebih mudah dan tidak memengaruhi untuk suara idle-nya atau stasioner atau langsamnya. Mungkin kunci menyetel angin seperti itu, tapi tentunya juga diseimbangkan dengan dari keadaan busi, kemudian pengaturan nahpur di bagian distributor itu juga pengaruh sekali untuk melakukan penyetelan angin. Menak toh dadi bolone Pak Toto tak dudoi kabeh pokoknya. Sudah kita buka semua dan sudah kita analisa, tinggal kita lakukan pensucian, nanti kita rakit kembali, dan seperti apa dari hasilnya nanti bisa kita bagikan. Kok Pak Toto ya suwe ra nggawe video iso dadi kata-katane rada kagok iki gur-gur Mbak Naila iki apa kuwi marai. Wis. Lah kumbah sisan. Dikumbah sisan, disemproti, jerone disemproti. Gotoke diirit-irit karbu cleaner-e. Sing kono disikatin. Sing kono disikat, sing jero lagi disemprot. Ya, itu yang namanya Mbak Naila itu loh. Nah, itu Mbak Naila yang malu-malu kucing itu loh. PKL kok wedok. Malu-malu kucing sing meyang-meyong itu tadi gitu. Kok ya ora malu-malu kucing kok ya ora ngerti gitu. Kayak kucing. Oh, kayak kucing. Malah kalau kucing iku ketake mungsuhan iki kok kucing lanang karo kucing wedok biasanya mungsuhan nih. Mbak Naila sini mendekat melihat. Jadi ojo menjauh dari Mas Udin, ben Mas Udin ki untuk gawe cak-cek ngono to ya. Ya ngono. Apa iki, Mang? Aku ora krungu piye? Baleni neh. Dan sepeda aku bayar Pak. Dandan sepeda. Di kapan re? Di sore. Niki mau mengotori citra buruk bengkel DMC Prodedi, yang bengkel mobil iso dandan sepeda untel iku lho. Wah, wis. Di sini dari karburator sudah kita lakukan pembersihan. Pak Toto akan memulai dulu untuk penyetelan jarum pelampung. Jarum pelampung ini berfungsi mengatur jumlah seberapa banyak dari kebutuhan bahan bakar di bagian tandon karburator. Jadi harus kita batasi, kalau kelebihan bisa menyebabkan busi menjadi hitam ataupun dari idle-nya nanti mati-mati terus. Kalau kurang ini biasanya menjadikan penyalaan ini menjadi lebih sulit.
Pak Toto sedikit centeng untuk lebih sedikit karena tadi terdapat sedikit lebih banyak dari jumlah bensin yang berada di bagian tandon. Sudah cukup, tapi kok sedikit ada keanehan. Oh, bentuknya kurang lurus. Patokan bisa mengambil mungkin dari atas, ini kita sejajarkan. Jadi kita luruskan. Ini kalau di sini ini sudah menutup, kalau agak turun berarti sudah membuka, kalau agak naik berarti harus sudah menutup. Jadi patokannya lurus ini sudah menutup, sekali sedikit turun harus sudah membuka. Cara menyetelnya seperti itu di pelampung karbu sama saja, tidak dibedakan untuk jenis karburator apa saja, seperti itu. Cara menyetel pelampungnya sudah, ini kita lepas lagi untuk melakukan perbaikan di bagian piston power. Tadi piston power terdapat lepas-lepas saat disedot. Coba kita cek lagi, ini sudah kita bersihkan apakah bisa tersedot secara di dalam terus atau lepas-lepas lagi. Nanti bisa kita tambahkan benang seperti biasa agar dari celah-celah kebocoran piston power ini tertutup. Tujuannya memaksimalkan dari kinerja piston power agar dari main jet ini cepat tertutup. Jadi permainannya bukan memperkecil dari lubang sepuyer, tapi memainkan dari piston power ini lebih maksimal agar tenaga lebih ada. Terkadang kalau sepuyer diperkecil ini terdapat sendatan, enak-enak jalan nyendat seperti itu. Nah, itu biasanya dari lubang-lubang supurnya kurang akurat di bagian sekunder dan tidak seimbang dengan di bagian main jet. Nanti selangnya mau masukin. Coba setelah dibersihkan apakah bisa tersedot dan bisa menetap di dalam. Masih lepas, berarti harus kita lakukan penutupan celah di pinggiran piston power ini. Bisa kita menggunakan benang. Tujuan benang ini adalah menutup celah-celah kebocoran angin saat piston power terhisap. Kita sarankan yang di bagian ujung sini. Jadi kalau di sini ini masih ada lubang di bagian sebelah sini. Jadi biasanya anginnya masih terdapat kebocoran. Saya sarankan di sini. Apabila lebih bagusnya lagi mungkin diganti. Tapi rata-rata terjual online untuk piston power ini harga kisaran di 100.000, ada yang lebih murah juga ada, tergantung dari bahan yang dibuat, halus atau tidaknya, pas atau tidaknya. Semakin mahal biasanya kualitasnya juga semakin bagus. Tapi dengan artian mungkin dari online shop itu juga beda-beda toko. Jadi mungkin tipe-tipenya harus diperhatikan juga. Untuk 5K atau 7K ini sama dari piston powernya, tidak terdapat perbedaan. Atau mobil-mobil lain seperti Taruna itu juga sama, Verosa. Tapi untuk yang tanam itu beda dari piston powernya.
karena ada piston power tanam atau tikeling. Seperti Terano itu juga tanam. Terus jenis sedan itu biasanya juga piston powernya tanam. Serapi mungkin kita mengikatkan benang agar satu tidak mudah lepas, yang kedua tidak menyumbat-nyumbat atau membuat serut piston power saat bekerja. Apa usianya lama Pak untuk pemakaian benang? Saya yakin lama. Kalau jenengan ragu bisa dilakukan pergantian piston power. Karena tentunya juga pengalaman-pengalaman dalam pemasangan benang ini juga harus mengerti pengetahuannya atau perkiraan untuk waktu selanjutnya. Tentunya juga tidak asal-asalan saja. Nah, timbang jenengan repot ya wis nggo rene nih Pak Toto. Ben ketemu Pak Toto. Ya Mbak Laila ya. Ya Laila, Naila kok Mbak Laila. Jangan khawatir nyeting karburator di sini kalau tidak jadi tidak bayar. Neng yo alasan ngomong radedi. Jadi di sini Pak Toto memang satu memberi garansi. Misalnya masih ada permasalahan dalam 1 bulan, asal tidak disetting-setting bengkel lain, masih kita garansi gratis perbaikan di sini. Kemudian kalau tidak jadi, misalnya tidak ada itu gini, dari permasalahan yang ada, Pak Toto tidak bisa melakukan perbaikan yang lebih baik, berarti kan tidak jadi atau tidak beneran, masih di sini tidak bayar, tidak usah bayar. Pokoknya jangan khawatir, di sini pokoknya kita maksimalkan untuk perbaikan. Pokoknya jangan khawatir. Pak Toto wani buka ora dadi ora bayar. Soalnya berani komentar seperti itu karena kita juga berjanji memberi hasil yang pasti. Itu suatu trik. Apa Mbak Naila? Teknik marketing pintar. Teknik marketing. Tapi kita juga bukan cuma hanya pintar teknik marketing. Kita juga pintar bekerja. Ada kasus karburator yang belum terselesaikan selama ini Mas Udin? Enggak ada. Tenan pora aja ngapusi lho. Tenan. Si kaya Naila. Kita maksimalkan dari kinerja ini tetap tertekan, masuk, dilepas juga lepas. Kita maksimalkan seperti itu dan sekarang kita cek apakah disedot ini tidak lepas atau masih lepas lagi. Kita cek bersama-sama. Bisa diperhatikan. Dan sudah maksimal, tentunya nanti akan lebih irit. Dari pencapaian RPM tinggi juga lebih mudah. Begitu Mas Udin ya, ilmunya seperti itu. Enten napa, Pak? Servis. Mobilin apa nggih? Servis napa? Oh, karburator. Sekedap nggih. Kemudian bisa kita pasang kembali untuk jarum pelampung, juga pelampung. Dari fungsinya tadi sudah kita jelaskan di awal. Untuk di bagian cover atas ini sudah selesai cara nyetingnya. Kemudian Pak Toto memasang di bagian
komponen-komponen yang di bagian inti karbu. Dari venturi sekunder dan primer harus kita perhatikan dalam pembersihan atau pemasangan. Usahakan dari perpak-perpak ini tidak terdapat rusak. Sebentar saya cek untuk lubangnya ini, mungkin ada yang belum terpotong, sudah terpotong semua. Ini untuk sekunder dan ini untuk primer. Kemudian dari spuyer yang sekunder kita biarkan atau tetap kita pasang, tapi untuk yang primer kita ganti di ukuran 100. Ini Pak Toto tadi membuat sendiri. Patokannya adalah ini, karena dari mata bor ini 1 mm, jadi ukurannya 100. Kalau ditulis di bagian spuyer itu 100. Nah ini jadi kita paskan saja 100. Ini biasanya kalau bisa terpasang di bagian 5K harusnya irit. Untuk yang ini tadi lubangnya sudah Pak Toto ukur sekitar 154-an ini, 154, pokoknya 150 lebih, tidak melebihi 160. Apakah dari spuyer sekunder itu besar bisa menjadikan boros, Pak Toto? Secara teori bisa, tapi di dalam waktu-waktu tertentu, karena kita tidak mungkin menginjak pedal itu secara maksimal terus. Pastinya ada RPM yang menjadi titik irit, bisa menggunakan di RPM 3000 sampai 4000. Asal kita bisa mempertahankan di setiap giginya dengan RPM tersebut, biasanya titik irit ini akan lebih mudah tercapai. Terkadang kaki ini memang berbeda-beda. Namanya bawaan orang itu kaki pengen nginjaknya ya set nyalip seperti itu, tentunya iritnya juga tidak akan dapat. Titik irit itu bisa didapat satu, perjalanan yang panjang dan stabil dari larinya. Kalau balapan nyelap-nyelip itu ya tidak mungkin untuk kita bisa mencari titik irit. Kemudian juga untuk ditanjakan itu tidak bisa menjadi patokan, Pak Toto saya menempuh perjalanan sekian hanya terdapat seperti ini. Lalu yang ditempuh tanjakan ya, jadi kita tidak bisa menentukan untuk dari titik iritnya, sangat sulit sekali karena kebutuhan tenaga itu tentunya juga menyesuaikan dari medan, dari apa yang dilakukan perjalanan oleh mobil tersebut. Jangan lupa kita perhatikan kembali, yang besar kita pasang di sekunder, yang kecil bisa kita pasang di bagian primer. Sangat sering sekali sampai jauh-jauh ke tempatnya Pak Toto keluarane boros cuma tertukar dari spuyernya. Ya sayang sekali toh, ada moro rene cuma tertukar dari untuk lubang spuyer primer dan sekunder dari spuyernya. Kemudian juga sedikit dari Pak Toto menambahkan dari piston power itu sudah bekerja bagus, tapi kok masih terdapat boros. Lah kasus ini juga terjadi di sini berulang kali, dan setelah Pak Toto memeriksa ternyata mungkin ini kita balik di bagian baut sebelah sini, ini ada yang berlubang, ada yang tidak berlubang. Kalau di ini karburator ini dua-duanya berlubang karena ada angin hisap ini, ada angin hisap vakum, jadi dua-duanya berlubang. Tapi untuk yang 5K yang sudah menggunakan vakum, kemudian dari itu juga banyak sekali, bukan hanya di 7K atau karburator lain, pernah kita seringkali mengalami atau menemui dari lubang baut ini tertukar. Jadi terpasang di sini, yang sini tidak ada lubangnya, yang sini ada lubangnya, jadi tertukar. Harusnya bisa
kita ketahui dengan melihat fungsinya. Mengapa baut ini berlubang? Karena ada tembusannya lubang menarik di bagian piston power yang sudah kita lakukan perbaikan. Tadi juga harus diperhatikan. Kalau terpasang di sini berarti tidak ada tembusannya. Ini, kalau di sini ada tembusannya lubang ini. Ini harus diperhatikan benar-benar mengapa terdapat keluhan boros. Sudah diperbaiki atau diganti dari piston power, tapi kemaksimalan bekerjanya tidak kita perhatikan. Kemudian juga perhatikan juga untuk di bagian perpak yang di atas atau di bagian bawah karbu terkadang membuat perpak ini dari lubang yang ada, baut yang ada lubangnya ini juga tertutup, hanya melubangi di bagian baut juga di lubang-lubang ini. Tapi lubang ini tidak diperhatikan secara otomatis, juga tidak bisa bekerja kembali untuk piston power karena dari lubangnya tertutup ya Mas Udin ya. Seringkali kita melihat kasus-kasus seperti itu keluhannya boros. Menak-menak dadi bolone Pak Toto, kita dudui kabeh. Kemudian di sini tadi Pak Toto sempat menyampaikan di awal dari lubang spuyer idle ini terlalu besar, bisa dibedakan Mas Udin, coba disedot, saya tidak ada rekayasa. Ini yang bawaan, ini yang akan kita ganti. Ini punya 7K kapsul ini. Kalau ada get-getan apa ini? Ya ini seperti ini biasanya ada tutupnya kalau bawaan 7K kapsul. Tapi ini sudah tak lepas karena ada kasus penyalaan sulit, tak ganti. Dan penyalaan sudah mudah, dan di sini Pak Toto akan pasang di bagian 5K yang kita hadapi ini. Coba dibedakan Mas Udin, besaran yang mana? Disedot. Jadi Pak Toto enggak merekayasa untuk videonya, memang sedot jangan ditiup Mas Udin. Nyedotnya jangan pakai itu yang ujung aja. Lah lubangnya kan di situ. Kan bisa dirasakan di lidah. Nah, besar ini toh. Ini tadi yang bawaan, yang ada get-getan ini tadi, ini tak cari doker-okerkan di situ tadi. Ya saya seneng ku sing gawe video, aku protes wae iki lho. Kita pasang di sini. Kemudian dari mindset, Pak Toto kapan kae nyiting ya jenengane wong ndolo lali. Ternyata terdapat boros di sini. Jatuh di bawah di dalam lubang mengencangkan. 3 hari lah kesini lagi tak periksa kok masak boros setengahnya gitu. Ternyata ini lepas di dalam. Sebetulnya pas saat dipakai itu sudah irit, pas pulang itu jadi boros. Mungkin pas pulangnya ini lepas jadi boros lagi. Jadi Pak Toto mengingatkan harus dikencangkan. Kuncinya bisa memakai T9 mm tapi harus digerinda, kalau tidak digerinda ini tidak bisa masuk. Kemudian bisa kita tutup baut tap karburator. Telulas kuncinya mau ya. Pada dasarnya yang standar bautnya 14, cuma mungkin kepalanya sudah rusak jadi 13. Kemudian kita akan mengecek dari pompa akselerator. Pompa akselerator itu berfungsi menyuplai bahan bakar agar sedikit naik atau berlebih saat kita menginjak gas secara spontan atau menginjak gas rodok cepat. Jadi mungkin mau menyelip secara otomatis kita nggak mungkin menginjak pedal gas itu cuma pelan-pelan, enggak pasti set biar mobil jalan kan seperti itu. Jadi harus ada yang namanya akselerator. Ya, di sini ada yang namanya pompa akselerator dan sini ada penyemprot akselerator. Ini harus juga diperhatikan. Kalau tidak bisa menyemprot, tentunya dari mobil tersebut juga akan berat dalam larinya. Secara otomatis karena dari beratnya tenaga, pedal kaki ini pengen menarik gas terus atau menginjak pedal gas lebih dalam. Angin masuk ke bagian karbu lebih banyak, secara otomatis juga karena melewati venturi. Venturi akan membawa bensin atau mengabutkan bensin juga lebih banyak, juga akan menjadikan sedikit lebih boros.
Kita pasang dulu dari pelor yang mungkin masih bingung dari pelor itu letaknya di mana Pak Toto, letaknya di sini. Kita pasang pelornya terlebih dahulu, kemudian ada penindihnya. Seperti itu dari pemasangannya, jangan yang penindihnya dulu baru pelornya, salah, harus pelor dulu. Tujuannya adalah menyearahkan dari aliran bensin yang terpompa dari pompa akselerator agar naik ke bagian semprotan ini. Tujuannya saat ditekan ini akan naik, secara otomatis bensin akan masuk ke sebelah sini, dan kalau tidak tertekan misalnya pedal karena stabil, pastinya akan bensin juga tersimpan di sini, tidak turun lagi. Jadi akselerator ini tidak telat menaikkan bensin. Jadi saat dipompa atau ditekan seperti ini langsung mengeluarkan bensin lewat semprotan di pipa semprotan di sebelah sini. Mungkin kurang terlihat karena kecil, pokoknya ya tak jelaskan, nara mudeng ya bangetan. Video sedetail ini dilewatkan, yang sayang sekali untuk pengetahuan karburator ya Mbak Naila ya Mas Udin ya, sayang sekali itu ya. Kita pasang dulu untuk per pegas, ini tujuannya memposisikan agar dari pompa ini bisa naik. Kalau tidak ada pernya, sekelalu ketekan tidak bisa naik lagi, jadi tidak bisa mompa-mompa, tidak bisa bergerak. Kalau di dalam ya di dalam terus. Kita cek dulu menggunakan bensin apakah dari kinerja pompa akselerator sudah maksimal. Kalau kurang maksimal, biasanya kalau meskipun sudah terpasang bermasalah di bagian valve ini, biasanya minta ganti karena terdapat kebocoran. Apakah terjual eceran Pak Toto? Ada. Coba perhatikan, di sini akan Pak Toto tutup agar semprotan mengarah ke pompa akselerator, ke pipa akselerator. Nah, di sini bisa menyemprot. Pastikan juga alirannya juga lancar, jangan terlalu kecil. Terkadang ada sumbatan tidak tahu. Ini harus diperhatikan juga. Mungkin pas saat diinjak gas ini tenaganya gregetnya masih kurang. Berarti bisa memperhatikan pipa ini mungkin dari semprotannya kurang atau terlalu kecil. Kalau terlalu besar juga bisa menjadikan boros juga. Makanya perlu diadakan diberi penindih, tujuannya agar angin hisap yang masuk ke lubang primer ini pastinya pas saat besar di sini juga tidak terdapat semprotan yang menarik saat pedal ini standar. Jadi harus ada penindihnya biar tidak terlalu ringan. Tujuannya seperti itu dari penindih ini. Sudah bekerja semua. Sudah kita lakukan prakteknya juga, jadi Pak Toto menjelaskan sekalian mempraktekkan, jadi tidak teori. Bisa kita lepas lagi, kita pasang di sini. Nanti kalau terpasang di sini biasanya ke pompa ini malah meletik, keluar masuk sini tidak tahu, kesedot angin hisap malah masuk ke ruang bakar, malah menjadi masalah. Harus buka silinder headnya, suaranya nanti tak seperti kasus seperti itu ada Pak Toto, ada di sini. Dilakukan perbaikan sendiri, malah nggak tahu pelornya ini masuk ke bawah dan kesedot. Setelah kita buka periksa ternyata ada pelor yang nancep di atas piston. Berarti melakukan perbaikan ini kurang hati-hati, jadi harus diperhatikan juga. Tadi magnet sudah kita bahas ya. Magnetnya ini biasanya menambah jumlah oktan. Apakah benar-benar pengaruh? Dijajal dewi. Nara dijajal dewi orang ngerti. Mesti do takok Pak Toto pun duwe alat nggo jare nambah jumlah oktan gak duwe. Gak duwe aku. Wis Pak ngomong gak duwe ngono bae. Lah kok iso ngarani jumlah oktan? Lah teorinya seperti itu. Ini Pak Toto juga mendapat pengetahuan dari internet yang membahas tentang mobil-mobil balap. Ternyata ada digunakan yang namanya percepatan akselerator seperti itu. Jadi menggunakan bahan magnet, bahan fiber, juga bahan tembaga. Kalau tidak salah seperti itu. Lah, wong Indonesia kan wong pintar, dikai magnet tok, jadi dipecah-pecah, diubel-ubel, disolasi, jadi akselerator. Pinter wong Indonesia itu. Jas-jas wong Indonesia, cerdas-cerdas. Ya Mbak Naila. Nggih, ra ngono kok manruk-manruk neh mesti.
Aduh, kemeringat aku. Dari perakitan komponen karbu sudah selesai, nanti insya Allah kita bagikan untuk hasilnya. Dipasang dulu ya Mas Udin. Nanti masih ada perbaikan juga katanya servis karburator Cherry 10. Nanti kalau ada waktu kita bagikan. Tenang wae karo Pak Toto. Ada pere nganut Mas Udin, pere nggo narik pegase nang tak doko sebelah kanan iku mburi lampu awar baut-baut. Coba Mas Udin dinyalakan, dari karburator sudah terpasang. Saya mendengarkan ada permasalahan di bagian distributornya. Dan memang perlu harus digeser. Sekarang terdengar suaranya lebih ringan. Akan kita perkecil dari baut idle-nya atau langsamnya. Dan kita lakukan penyetelan angin atau idle screw. Karena ini kan sepertinya dari suaranya. Kalau Pak Toto ini mendeteksi dari suaranya, ini anginnya terlalu besar, harus kita kecilkan untuk mencari suara yang stabil, ringan, dan halus. Nah, ini lebih stabil dari suaranya. Nanti akan terdengar kembali, biasanya efek dari pengapian akan lebih jelas. Nah, ini terdengar putarannya enteng, mesin tidak bergetar, tapi ada dek, dek, dek seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan perubahan pengapian lagi. Ini terlalu ringan atau terlalu mendekat dari pengapiannya. Sepertinya cukup. Kemudian kita kecilkan lagi dari idle-nya. Dan kita cari kembali dari setelan anginnya. Jadi memang seperti itu caranya kita mencari permasalahan-permasalahan atau melakukan setelan-setelan ini berdasarkan tadi kan idle-nya tidak bisa turun, kalau diturunkan mati. Sekarang dari pengapian kita mainkan atau kita cari seperti apa enaknya. Setelah selesai atau sudah enak, nanti bisa kita setel anginnya untuk menghasilkan suara yang lebih halus dan stabil. Dan idle-nya sudah cukup sepertinya, sudah halus.
masih ada kelebihan pengapian, terlalu dekat kita kurangi lagi, bisa lewat sini. Oh sudah sudah kendor, berarti harus kita geser lagi. Dan di sini dari suara mesin lebih stabil kembali dan halus. Coba matikan Mas Udin, dari penyalaannya apa panjang seperti tadi atau sudah gampang? Dan di sini dari Pak Toto juga tidak merekayasa, tidak menginjak pedal gas dan sebagainya, dimatikan langsung jereng. Maksudnya seperti ini toh, idle-nya rendah, mesinnya tidak goncang, knalpotnya bisa juga didengarkan, stabil nanti. Coba kita bawa kamera ke knalpot. Nah ini knalpot tak dekatkan sama kamera, jadi nanti bisa mendeteksi dari suara knalpotnya, suaranya stabil. Halus toh, enak toh. Coba kita matikan lagi dari mesinnya. Pak Toto tidak menginjak pedal gas dan yang lain. Dari starter juga sangat mudah sekali, sampai tidak terdengar, mungkin tidak terdeteksi mikrofon. Bisa dibersihkan Mas Udin filter udaranya. Nanti sekalian dipasang, tak coba test drive. Nanti Pak Ali juga bisa mencoba sendiri, misalnya masih ada keluhan nanti bisa disampaikan. Demikian tadi dari video yang apa? Ya nanti ini kan cuma videonya mawon. Untuk perbaikan yang lain kita offline. Nah, gitu loh. Perbaikan untuk karburator, menyeting karburator di jenis 5K, kebetulan kepunyaan Bapak Ali Sate dari Bojonegoro. Terima kasih atas waktunya. Menyempatkan waktu ke Purwodadi, ke tempatnya Pak Toto, karena sudah dilakukan perbaikan di sana juga tidak kunjung sembuh. Akhirnya ya dibawa ke sini lagi seperti itu. Mungkin dari apa yang Pak Toto sampaikan ini bisa bermanfaat. Insya Allah nanti ada video-video lain. Pak Toto tahu gak ini gak video luwih akeh. Nah, sampai ini aku nih Pak Toto ditawar orang terus gara-gara tidak bikin video. Kita nggak ada niatan untuk menjual akun YouTube. Ya setidak-tidaknya memang kita buat video tersebut atau akun tersebut agar bisa berbagi kepada para pemirsa. Dan mungkin dari para pemirsa itu ada kesusahan atau bingung golek bengkel ngendineh ya, cari bengkel mana lagi yang bisa nyeting. Nah silahkan, kalau mungkin ada niatan bisa ke tempatnya Pak Toto, dari alamat juga nomor WA sudah kita sertakan di deskripsi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Semoga video yang Pak Toto bagikan bisa bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita di MC Purwodadi di tema-tema yang lain. Aja guyu-guyu gak naik piye, cara pembawaanku ya wis pas toh. Terlatih tuh ya mau pidato. Melok ora, jajal lah. Iya mangkane nak ora kan kudune melu, nara melu yo gak reti. Iya, oke. Aku diam juga ya Mas De. Udah enak, aku pangan. Malah ya asenan kocone juga AC DC malah dadi ini to ya.
Anu Din, nggon sepeda iki buka ya Din. Anu ndandani jarum bensin. Berarti sing bagian pelampungnya mun digantos. Pelampungnya tangki pun. Itu kan bekas ini. Itu di kantor. Oh, nggih, nggih. Iki sing asline niku. Nggih, oh niku asline. Kopi kula tinggalane. Tasih bawean apa pun gantenan. Jawanane niku. Tapi ketoke sing nganyat itu ring sih ya. Bautnya samping-samping alah hafal paling motormu yo ngene iki rek. Ini Mas Din kan yo kicang ngene iki. Pak ngapur Pak.